Halo Indonesia dan Malaysia, Kak nih komen. Roy suka cakap Melayu, tapi orang Indonesia marah kalau orang Indonesia bercakap bahasa Melayu. Lah, tak tahu kenapa. Biarkan je orang-orang yang toksik tu biarkan aja. Jom layan BTT Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ada seorang TKI di Malaysia ini yang membuat konten di dalam videonya menggunakan percakapan bahasa Melayu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang perlu diperdebatkan karena asal-usul bahasa Indonesia dulunya juga berasal dari bahasa Melayu. Baca sejarah sahabat-sahabatku semua. Jadi buat adik-adikku yang terpengaruh konten yang hoak-hoak, lebih baik baca sejarah. Jangan tidak sampai membaca supaya Anda tidak mudah terpengaruh dengan konten-konten hoak. Di dalam video seorang TKI di Malaysia ini, beliau sangat sedih apabila beliau berkonten menggunakan percakapan bahasa Melayu, kemudian ada segelintir netizen yang mempertikaikan. Padahal bahasa Melayu ini dulunya adalah bahasa Nusantara. Cobalah baca sejarahnya betul-betul. Kalau tidak percaya, itu semua sudah tertulis ya. Jadi di era zaman sekarang kita mudah mau cari informasi apa saja, itu sudah ada di genggaman tangan kita. Dan bapak bahasa Indonesia kita adalah pahlawan nasional dan beliau berasal dari Kepulauan Riau. Di mana Kepulauan Riau Sumatera ini adalah suku Melayu. Jadi sahabat-sahabatku jangan salah paham. Langsung saja kita simak video cerita dari seorang TKI di Malaysia menggunakan bahasa Melayu, tapi dia bersedih segelintir netizen mempertikaikan. Di akhir video saya juga akan memberikan penjelasannya supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham yang mempertikaikannya. Ini buat para netizen yang sering mempertikaikan hal-hal seperti ini, harusnya minat bacanya lebih ditingkatkan supaya lebih tahu sejarah tentang bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, supaya tidak bikin malu, ya kan? Harus minat bacanya ditingkatkan. Masa sejarah Indonesia saja sampai tidak tahu? Yang lebih pelik lagi bila ada sahabat-sahabat daripada Indonesia yang bercakap menggunakan percakapan bahasa Melayu, kalian malah sering menuduh ini orang dari Malaysia ya. Padahal di Indonesia sendiri untuk beberapa kepulauannya menggunakan percakapan bahasa Melayu. Jadi buat sahabatku semua, bahasa Melayu itu sudah ada sejak pada zaman dahulu, bukan hanya di Malaysia saja. Kemudian bahasa Melayu di Indonesia itu dijadikan akar daripada bahasa Indonesia. Harus paham ya. Dan yang menjadi bapak bahasa kita itu adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional, didengar ya sahabatku semua. Namanya Bapak Raja Ali Haji. Untuk sahabat-sahabatku semua boleh cek sendiri dan dibaca. Kalau saya jelaskan di dalam video ini 7 hari 7 malam tidak selesai-selesai. Ini kalau dibiarkan, nggak dijelaskan, takutnya generasi yang akan datang lebih-lebih malah buta sejarah dan tidak tahu jati diri bangsa kita. Dan di video kali ini saya juga ingin berpesan kepada teman-teman, kalau menerima berita video di laman media sosial harus dicek betul-betul fakta atau tidak. Jangan terpengaruh dengan berita hoak. Sekarang di media sosial itu banyak sekali orang yang membuat berita hoak perpecah belah antara negara tetangga kita yaitu Indonesia Malaysia. Seolah-olah kita itu disuruh untuk berantem di media sosial, padahal fakta dan kenyataan saya tinggal dan bekerja di Malaysia, hidup di sini tuh aman, damai, tentram, tiada istilah saling rasis atau saling ejek-mengejek, itu nggak ada. Dan orang-orang di Malaysia itu juga pandai berbahasa Indonesia, tapi orang Malaysia tidak pernah mempertikaikannya. Kamu kok pandai bahasa Indonesia, nggak pernah mempertikaikan seperti itu. Nggak kayak netizen kita. Ini fakta ya yang terjadi di netizen kita itu seperti itu. Jadi sahabatku semua, ubah pola pikir kita. Kok malah saya jadi marah-marah sama
Sahabat-sahabatku semua ya, ini nggak marah-marah sahabatku semua. Saya cuma ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku, janganlah mudah terpengaruh dengan konten-konten hoak. Yuk langsung kita simak cerita TKI di Malaysia. Membuat video bercakap bahasa Melayu tapi netizen malah marah. Ini ada apa? Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama supaya kita lebih tahu permasalahannya dan nanti kita jelaskan bersama-sama untuk para netizen, kita fahamkan supaya mereka tidak menjadi marah-marah. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Halo Indonesia, Malaysia, kau orang tahu tak? Tengok nih, pakcik ni orang Malaysia tahu. Dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Tengok tu dia typing. Enggak masalah Roy. Meskipun saya orang Malaysia, tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Karena saya menghargai banget. Karena kita adalah negara yang serupa. Mantap. Tengok tu, dia pandai bahasa Indonesia. Lepas tu, tapi kenapa kalau kami orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mahu belajar bahasa Melayu, lepas tu kau orang marah. Lagak sangat kau ni pakai bahasa Melayu, lagak sangat. Padahal kita menghargai, lepas tu nak belajar. Itu yang paling penting, nak belajar. Betul mas. Rugi tau kalau datang ke Malaysia merantau tapi tak belajar bahasa Melayu Malaysia. Rugi mas. Itu message Roy pada kau orang TKI di Malaysia. Halo Indonesia, Malaysia, kau orang tahu tak? Abang ni komen betul lah. Dulu bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu juga. Sebab dulu melalui penyebaran bahasa tu melalui perdagangan. Betul mas, setuju. Perdagangan, lepas tu di Indonesia tu ramai orang pandai bahasa Melayu. Sebab tu ditetapkan juga bahasa Indonesia itu dulu sejarahnya merupakan daripada bahasa Melayu. So jangan menghina bahasa Indonesia dan juga jangan menghina bahasa Melayu. Okey, kita semua serumpun. Takkanlah gara-gara bahasa pun kita terpecah belah. Orang Indonesia mengata orang Malaysia mengata Indonesia. Korang kena ingat, semua yang ada di dunia ini merupakan takdir dan perencanaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tugas kita ialah hanya berbuat baik dan beribadah menurut agama masing-masing. Sik mas. Betul tak? Luar biasa. Kalau betul, komen yang baik-baik. Jangan komen-komen negatif, okey? Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Abang ni komen. Dia kata tergantung dengan siapa kita bercakap, begitulah bahasa kita bawa. Di mana bumi dipijak, sana langit dijunjung. Rai pelik, kenapa orang Indonesia kalau kita bercakap bahasa Melayu, dia benci kepada kita, tak tahu kenapa. Kalau Sabar, contoh Mas. TKI ataupun pekerja asing dari Indonesia datang ke Malaysia, bekerja dekat Malaysia, lepas tu dia bercakap bahasa Melayu ataupun dia buat konten bahasa Melayu, dia benci, dia marah, dia tegur kita. Lepas tu kan, bagi Roy kan, kalau ada orang Malaysia yang bercakap bahasa Indonesia, contoh bahasa Jakarta, Roy suka tau. Dalam hati Roy bermakna kakak ni dia menghargai bahasa Indonesia. Roy suka, rasa bangga sebab ada orang Malaysia dia nak belajar bahasa Jakarta. Korang tengok bahasa dekat negara Latin macam Venezuela, Peru, banyak lagi orang-orang Latin di sana dia menggunakan bahasa Spanyol, tapi dia orang tak marah pun. Tapi kenapa kita yang serumpun sama-sama menggunakan bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu kita ada beza sedikit, tapi kenapa kena marah? Tolong hargai perbezaan kebudayaan bahasa kita. Kita masih serumpun tau. Jangan kecam kami yang nak belajar bahasa Melayu, okey? Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Abang ni komen, dia kata kalau kat Indonesia kau tak dapat makan sedap-sedap, sedap-sedap kan, tapi dekat Malaysia kau boleh makan macam-macam mewah yang dapat apa tu Malaysia bersyukur kan. Ray faham maksud abang ni komen. Dia kata kalau kat Indonesia Ray jarang makan sedap-sedap, lepas tu kalau kat Malaysia banyak berbagai makanan yang Ray makan yang sedap-sedap. Sebenarnya makanan dekat Indonesia pun sedap juga, dekat Malaysia pun sedap, tapi masalah wang tu. Sebab di Indonesia dia macam kurang ngam hasil pendapatan dengan harga Betul, makanan Mas. dan harga barang-barang kat sana. Kalau contoh hasil pendapatan di sana RM50,000, beras 10 kilo kita nak beli pun dah 100 lebih. Macam tu, tak ngam kan. Kalau dekat Malaysia contoh kita gaji sehari RM50, kita boleh beli beras, beli minyak Betul. masak, gula, ayam, macam-macam makanan lauk-lauk kita boleh beli. Betul tak? Lepas tu kalau nak beli makanan tu dekat sana yang paling murah tu basic dah. Macam bakso ke ayam penyet ke itu dalam RM10 ke atas. Kalau nak bakso murah yang kosong
udah spray ke bawah. Lepas tu kalau nak pergi bandar, pergi kedai yang ni bayar parking, pergi depan sebelah pula bayar parking selalu, tak tahu kenapa. Sangat bagus, tidak ada yang salah kontennya Mas Roy, seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Beliau menjelaskan bahwa beliau bekerja di Malaysia bukan hanya sekedar mencari uang saja, tapi beliau juga teringin nak belajar bahasa Melayu. Dan Mas Roy, seorang TKI di Malaysia ini juga memberikan pesanan untuk para sahabat-sahabatku yang berkomentar yang bukan-bukan untuk saling menghargai bahasa masing-masing antara Indonesia dan Malaysia. Tak perlu dipertikaikan karena kita adalah negara serumpun. Orang Indonesia banyak merantau kerja di negara Malaysia, dan juga sebaliknya orang Malaysia juga banyak yang pergi ke Indonesia untuk bercuti-cuti dan untuk liburan. Apa yang dipertikaikan? Nggak ada kan? Jadi alangkah baiknya kalau kita saling menghargai satu sama lain, sahabatku semua. Kontennya Mas Roy ini jujur ya, dan nggak ada istilahnya menjelek-jelekkan negara Indonesia. Cuman dia ingin berbahasa Melayu, cuman dia ingin belajar bahasa Melayu, tolong jangan dikecam. Cukup sekian, kiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Jangan mudah terprovokasi dengan konten-konten yang hoak, yang seolah-olah tidak menginginkan kerukunan bersama. Itu ada loh, channel-channel YouTube yang seperti itu ada, dan banyak yang membuat berita hoak. Saya tahu mereka itu mencari uang, tapi dengan cara membuat hoak dan membuat pertikaian. Kalau hoak saja, bagi saya nggak ada masalah ya kalau hoaknya seputar lucu-lucuan. Tapi kalau hoaknya memancing pertikaian, wah ini bahaya sahabatku semua. Bisa-bisa pikiran kalian itu dipengaruhi dengan berita kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau suka silakan di subscribe,